Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen online Champions Tour seri ke-6 AI Cup 2023. Tadi malam hanya memainkan bracket bawah saja kawan. Partainya Ansgiri yang dikalahkan oleh Ian Nepomniachtchi. Dan Ian Nepomniachtchi berhadapan dengan Maxime Lagrave. Kemarin Maxime Lagrave dikalahkan oleh Magnus Carlsen lewat permainan Armageddon, dan saat berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi ini kawan, Maxime menang 2-0 langsung dan naik kembali akan menantang Magnus kembali kawan di partai Grand Final. Langsung saja tanpa babi bulu lagi, untuk mempersingkat video ini saya hanya isi satu game saja kawan untuk hari Jumat ini, yaitu game kedua antara Ian Nepomniachtchi versus Maxime Lagrave. Langsung saja, Ian Nepo memainkan pion E4 pion raja di posisi defense pion C5. Di game pertama kawan, mereka bermain dengan Petrov defense, salah satu pembukaan atau pertahanan yang disukai oleh Ian Nepo saat melawan pion E4, tapi sayangnya kalah kawan. Sekarang giliran Maxime bermain dengan pertahanan kesukaannya, Sicila defense, saat menghadapi pion E4. Kuda F3, kuda C6, gajah B5, Rosolimo Netsmedinov attack. Pion G6, variasi utama yang paling banyak dipilih untuk menghadapi permainan Rosolimo Netsmedinov attack. Rokade gajah G7, dan di sini benteng E1 pion C3, dua pilihan utama kawan kalau kalian bermain seperti ini. Benteng E1 kuda F6. Nah, di sini gajah sikat kuda C6 langsung. Biasanya adalah pion E5 kawan, ganggu kuda ke D5. Nah, di sini ditantang dengan kuda C3, biasanya menolak kawan. Yang paling banyak kuda ke C7 baru bertukar perwira di peta C6. Tapi memilih langsung gajah sikat kuda C6 diambil balik oleh pion D. Pion H3, ya cegah pergerakan gajah kawan ataupun kuda kalau ingin ke peta G4 seperti biasa. Kuda D7, dan di sini pion E5 kawan. Memang langkah yang lazim bagi kita di posisi ini adalah rokade kawan. Pion H6 juga bisa dimainkan untuk cegah pergerakan kuda ataupun gajah nanti di peta G5. Tapi ini juga saran dari Stockfish, rekomendasi nomor 3. Pion E5 sekarang, dan kuda manuver lagi ke peta F8. Dalam prinsip pembukaan kawan, memang kita disarankan, apalagi bagi kawan-kawan pemula seperti admin juga dalam tahap pembukaan, sebisa mungkin kita mempercepat pengembangan perwira-perwira minor, kemudian selamatkan atau menempatkan raja dalam situasi yang aman, yaitu rokade kawan. Tahap pembukaannya seperti itu idealnya. Beda lagi, ini adalah yang main Super Grandmaster kawan, pemain-pemain top dunia. Ya, boleh kalian tiru kalau kalian hafal ataupun tahu ide-ide di balik langkah manuver-manuver kuda ini. Setelah pion D3 kuda ke peta E6, jelas tujuannya manuver-manuver tadi kawan ingin menempati peta D4 ini, menantang pertukaran sehingga pionnya nanti pulih kembali, tidak double seperti ini di lajur C. Pion B3 perkuat peta C4-nya dari aktivitas pion yang mungkin diadu. Kemudian di sini ada rokade pion A4 untuk mendapatkan ruang sisi menteri. Baru sekarang kuda D4. Tentu ditolak kawan dengan pengembangan kuda B ke D2, gajah E6. Apa maksud gajah E6? Untuk pressure pion di sini agar pion ini tidak coba ganggu kudanya. Kemudian gajah B2, di sini ada pion B6. Pion A5 tantang Ian Nepo, menteri naik ke D7. Awas, bersama gajah kawan ada opsi pengorbanan. Benteng A4 dipilih oleh Ian Nepo. Persilahkan untuk melakukan pengorbanan. Kalau melakukan pengorbanan seperti ini tentu dukungan serangan kurang kawan. Mungkin dengan pion B5 terlebih dahulu untuk usir benteng. Benteng bergeser ke A2, backup gajah di sini. Nah, di sini mungkin menteri ambil pion yang ada di peta H3 kawan. Lagi-lagi kalian kurang dukungan, apalagi di sini pion kalian juga jatuh di langkah berikutnya seperti ini kawan. Tidak ada dukungan sama sekali mendukung menteri melakukan serangan setelah pengorbanan apabila kalian meluncurkan rudal kalian ke peta H3. Memilih dengan pion B5 sementara waktu usir benteng, benteng turun kembali ke A1. Nah, di sini gajah D5 pressure kuda F3 kawan. Berharap kuda nanti pindah, sikat, dan merusak struktur pion kawan dengan dukungan kuda. Di sini ada gajah A3 serang pion, kuda mundur ke E6 jaga pion. Kalau kalian tadi punya ide dengan pion B4 usir gajah, ini juga bentuk provokasi. Kalian harus cermat untuk mengkalkulasi variasi pion B4 ini kawan. Maaf salah klik kawan. Di sini Stockfish menyarankan seperti ini kawan. Kuda pukul kuda D4 sekarang, jangan langsung ambil karena pion ini juga jatuh kawan. Luncurkan gajah ambil pion G2, discover pada kuda di sini, artinya memperlangkap pengorbanan kawan.
idenya seperti ini kawan. Coba lihat, gajah ini juga tidak bisa ke B2, jatuh oleh menteri, tidak bisa ke C1, benteng jatuh kawan. Benteng akan usir menteri terlebih dahulu dan menteri mencoba menusuk ke petak C3. Saran dari Stockfish, bukan admin ini, saran dari Stockfish, tapi juga nyeleneh kawan. Posisi menteri nanti bisa terjebak. Dengan gajah B2 di sini dikorbankan di sini kawan, diambil setelah benteng B1. Kalau kembali ke sini kawan, maka kuda akan ke petak F3. Jaga pion sebelum benteng bergeser, menteri bisa terjebak. Anehnya di situ. Memilih kuda mundur ke petak E6, kuda C4 sekarang untuk menekan pion yang di sini. Nah, di sini baru pion B4, gajah B2, sekarang pion F5, usir kuda untuk membuka permainan, ambil menggunakan impasen, ambil balik oleh pion E, dan menteri ke E2, benteng C1, saran dari Stockfish, memilih menteri ke petak gelap D2. Di sini kawan, saatnya bermain dengan pion F5 untuk usir kuda, buka tantangan juga pertukaran gajah gelap, baku hantam di petak G7, kuda E lari ke petak G5 menantang pertukaran. Nah, di sini kuncinya di sini kawan, kuda ini bergerak menghindari tantangan, mencari tempat yang sangat strategis. Itulah ide dengan pion F5. Tapi memilih dengan langkah benteng AE8 langsung, benteng AD1, kemudian baru pion F5, seperti tadi baku hantam petak G7, kuda E4 ke petak G5. Nah, di sini masih kawan, untuk mencari posisi yang bagus di petak-petak gelap ini, lompat ke petak C7, kemudian ke petak B5, saran dari Stockfish, tapi langsung melakukan pertukaran. Tapi ide dari MVL ini juga cukup bagus, diikuti pion dorong maju, usir kuda. Kuda tidak mempunyai banyak tempat sehingga struktur pionnya rusak kawan setelah pertukaran di petak F3 tadi. Kemudian di sini pion G5 dorong MVL, benteng diangkat naik ke petak E3, dan di sini menteri ke petak D4 kawan. Hentikan laju pion ini, saran dari Stockfish. Dan di sini memilih dengan pion G4, raja bergeser ke H1 untuk menghindari lajur G yang akan terbuka. Selanjutnya pion H5, bukan langkah yang terkuat, ke petak G5, pin benteng ini kawan. Memilih pion H5 dan di sini menteri bergeser menghindari potensi kena pin kawan yang terkuat, memilih double langsung bentengnya di lajur E. Benteng di E1, menteri G5 pin benteng. Sudah tidak bisa ngapa-ngapain kecuali menantang pertukaran menteri di sini kawan, tentu akan diladeni dan benteng jatuh kawan, hitam menang. Memilih menteri bergeser ke E2 dan pertukaran benteng didahului oleh Maxime Lagrave. Diambil balik menggunakan menteri menantang pertukaran, ditolak kawan, yang terkuat langsung menerima tantangan. Menteri ke H4 coba ingin rebut pion. Di sini raja bergeser ke G1 untuk menghindari tempo yang terkuat, tapi memilih keluar menteri ke E6 skak. Dan raja ke G7 yang terkuat memilih dengan langkah benteng F7, menteri G6 skak, raja F8. Dan menteri ke H6, petak yang bagus bagi menteri untuk melakukan skak-skak, untuk memberikan kesempatan nanti benteng juga ikut serta menyerang kawan, tapi memilih menteri ke petak D6 skak. Ini membuat raja naik ke petak G7 dan sulit melakukan skak-skak lagi, kecuali kalau melakukan skak di sini ya hanya mundar-mandir saja kawan, tak ada masalah. Naik ke sini mundar-mandir terus. Kalau ke sini tadi kawan, ke petak H6. Nah, di sini kalau raja bergerak ke petak terang, benteng punya tempat untuk melakukan serangan. Kalau blokade dengan benteng G7, nah di sini kalian bisa lanjutkan mungkin dengan pion F4 menutup permainan kawan, ataupun juga melakukan serangan sekali lagi menteri ke petak D6 skak. Di sini memaksa raja ini bergeser ke petak terang kawan, nanti bisa disusul oleh bentengnya juga ikut bermain. Ambil contoh di sini kalau blokade dengan benteng E7, kalau Stockfish lebih kuat, menyarankan sedikit lebih kuat raja ini bergerak ke petak E8. Di sini bisa bermain dengan menteri melakukan skak lagi. Kalau bergerak ke sini dapat pion tempo skak kawan. Kalau bergerak ke sini ya ada permainan seperti menteri ke petak H6 bergeser dan benteng juga bisa meluncur, atau blokade dengan benteng di sini sama saja, benteng juga bisa meluncur. Harusnya di sini menurut Stockfish kawan yang terkuat, tapi memilih langsung ke petak D6 skak. Raja ke G7, benteng diangkat naik ke petak E6, persiapan ke sini dibiarkan oleh MVL, menteri ambil pion F2, benteng G6 skak, raja H7, benteng H6 skak, raja G7, menteri G6 skak, raja mundur ke F8, benteng H8 skak, raja ke E7. Nah, di sini menteri G5 skak, raja bergeser ke D6,
Nah, di sini menurut Stockfish yang terkuat adalah pion F pukul pion G4 kawan, agar menteri ini tidak mendapatkan dukungan untuk melakukan ancaman-ancaman. Dan kemungkinan hitam akan melakukan skak-skak yang berulang kawan, dan permainan bisa berakhir remis. Tapi memilih dengan langkah menteri ke peta D8 skak, memaksa raja maju ke E5, punya tempat untuk melarikan diri nanti kawan. Kalau melakukan skak di sini ya raja bisa bersembunyi nanti kawan, cukup aman nanti bersembunyi di area pertahanan putih, sedangkan hitam masih mempunyai banyak pion. Kemudian Iane pun melanjutkan benteng E8 skak, raja F4, menteri D6 skak, raja ambil pion F3, menteri ambil pion C6 skak. Raja bergeser ke G3 setelah skak diblokade dengan pion F4 ini. Iane Poniachi tidak melanjutkan langkahnya kawan, sehingga kontrol waktunya jatuh, kehabisan waktu juga. Ancamannya ancaman skak mat kawan. Apakah melakukan pengorbanan menteri di sini? Sama saja kawan, di langkah berikutnya juga bisa skak mat. Korbankan sekali lagi kawan agar memperlama permainan, bisa juga kalian coba. Oke, itulah kawan game kedua antara MVL versus Maxime Lagravière. MVL berhasil kembali naik ke atas untuk menantang Magnus Carlsen di Grand Final kawan. Tapi rasanya kok Magnus Carlsen ini yang menjadi juaranya kawan. Sapu bersih kawan semua event di Champion Chess Tour tahun ini. Kecuali di seri pertama ada Hikaru Nakamura yang memenangkan seri pertama kawan. Tapi kebanyakan seri-seri tahun 2023 ini dihabiskan semua oleh Magnus Carlsen. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan bisa jadi referensi permainan Rosolimo Netsmedinov Attack. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.